Perkenalkan, nama saya Lusadini Kiuk dengan NIM 1.022.2022.0159. Saya dari kelas C PK AUD semester 4. Yaitu di sini saya akan membahas tentang membangun kecerdasan sosial emosi anak sejak usia dini, yang dimana ini merupakan tugas mata kuliah metode pengembangan sosial emosional anak dengan dosen mata kuliah yaitu Ibu Irene Daik. Baik, kita akan masuk pada pembahasan materi yang pertama yaitu pengembangan sosial emosional anak usia dini, yaitu A. Hakikat perkembangan sosial dan emosional anak usia dini. 1. Pengertian perkembangan anak usia dini. Nah, di sini perkembangan adalah bertambahnya kemampuan skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil proses pematangan pada anak. Perkembangan anak usia dini merupakan proses perubahan yang berkesinambungan secara progresif dari masa kelahiran sampai anak beranjak usia 8 tahun. Yang dimana anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan sangat cepat. Dari segi fisik, kognitif, bahasa, sosial, emosi, moral, agama, dan seni. Yang kedua, pengertian perkembangan sosial anak usia dini. Perkembangan sosial adalah proses kemampuan belajar dan tingkah laku yang berhubungan dengan individu untuk hidup sebagai sebagian dari kelompoknya. Perkembangan sosial adalah proses kemampuan belajar tingkah laku yang berhubungan dengan individu untuk hidup sebagai sebagian dari kelompoknya. Dalam perkembangan sosial, anak dituntut untuk memiliki kemampuan yang sesuai dengan tuntutan sosial di mana anak itu berada. Ia mampu bersosialisasi dengan baik dengan lingkungan dan juga dalam tahap perkembangan usianya. Yang ketiga, pengertian perkembangan emosional anak usia dini. Perkembangan emosional merupakan proses yang terjadi secara bertahap. Karakteristik pola reaksi emosional seseorang mulai berkembang pada masa bayi dan merupakan elemen dasar kepribadian. Perkembangan emosi selama masa kanak-kanak terjalin sangat erat dengan aspek-aspek perkembangan lainnya. Dalam perkembangan ini mempunyai beberapa teori perkembangan sosial emosional menurut para ahli. Yang pertama yaitu teori psikologi Erik Erikson. Para ahli dari Erik Erikson ini, ia membahas tentang tahap di mana anak mulai merasa percaya dan juga tidak percaya. Anak juga di mana anak mulai mempercayai atau tidak mempercayai lingkungan dan pengasuhan. Percaya terbentuk ketika kebutuhan anak-anak dipenuhi secara konsisten, dapat diprediksi, dan dengan kasih sayang. Anak-anak memandang dunia sebagai tempat yang aman dan dapat diandalkan pada mereka. Karakteristik bayi akan belajar mempercayai atau tidak bahwa orang lain akan memperhatikan kebutuhan dasarnya. Peran pendidikan anak usia dini menurut Erik Erikson memenuhi kebutuhan secara konsisten dan berkelanjutan, mengidentifikasi, memperhatikan kebutuhan dasar seperti memakai popok. Anak mulai belajar memakai popok dan juga bagaimana cara anak menyusui.
anak di saat menyusui, ia akan mulai belajar berinteraksi dengan ibunya dengan cara memegang tangan ibunya sambil agar dapat meningkatkan keeratan hubungan dan mengembangkan rasa percaya anak terhadap bayi terhadap ibunya, yang dimana diberikan juga dengan cara penuh perhatian, menanggapi setiap isyarat-isyarat yang dan sinyal yang diberikan bayi. Apabila ia menangis, itu mungkin karena dia lapar ataupun popoknya basah sehingga ia butuh perhatian. Nah, tahap yang kedua menurut para ahli yaitu autonomi versus shame and doubt, atau otonomi versus malu dan ragu-ragu, yang dimana tahap ini sudah terjadi pada usia yang sesuai, yaitu 18 bulan sampai dengan 3 tahun. Karakteristik balita usia 1 sampai 3 tahun, anak mulai belajar jika tidak mereka meragukan kemampuan mereka pada saat aktivitas, seperti di saat ia mulai belajar mau kencing, ia harus ke toilet, makan harus duduk dan jangan berjalan dan berbicara. Peran pendidikan anak usia dini di mana mendorong anak melakukan apa yang mampu mereka kerjakan, yang kemudian jangan mempermalukan anak atas perlakuannya. Yang ketiga, berikan eksplorasi di mana saja. Yang ketiga, tentang inisiatif atau rasa bersalah. Selama masa prasekolah, anak memerlukan peluang untuk menanggapi inisiatif, aktivitas, atau tugas yang mereka rasa dapat mereka lakukan, yaitu pada tahap anak usia 3-5 tahun, di mana karakteristik anak mulai belajar dan ingin melanjutkan banyak aktivitas orang dewasa, kadang-kadang melangkahi. Peran pendidikan anak usia dini yaitu mengamati anak-anak dan ikuti minat mereka. Kita sebagai orang tua dapat mendorong anak terlibat ke banyak aktivitas di sekolah maupun di luar sekolah atau lingkungan. Nah, tahap yang berikut yaitu anak dapat merasa bersalah jika tidak diberi dukungan aktivitas dan terlalu dibatasi upaya dalam melakukan segala sesuatu yang ingin ia lakukan sendiri. Karakteristik batas-batas yang telah ditetapkan orang tua dan mereka merasa bersalah. Yang kemudian, yang kedua yaitu teori bermain Mildred, atau menurut ahli Mildred Barton tahun 1932 menyoroti kegiatan bermain sebagai sarana sosialisasi. Ia mengamati 6 bentuk interaksi anak yang terjadi pada anak bermain, yaitu bila tidak ada hal yang menarik, anak akan menyibukkan diri dengan melakukan berbagai hal seperti memainkan anggota tubuhnya, mengikuti orang lain, berkeliling, atau naik turun kursi tanpa tujuan yang pasti. Yang kedua, solitary play atau bermain sendiri, di mana anak biasanya tampak pada anak yang berusia sangat muda. Anak sibuk bermain sendiri dan tampak tidak memperhatikan kehadiran anak-anak lainnya yang ada di sekitar dia. Perilakunya bersifat egosentris. Yang ketiga, pengamat, yaitu kegiatan bermain dengan mengamati,
anak-anak lain melakukan kegiatan bermain, tampak ada minat yang semakin besar terhadap kegiatan anak lain yang diamatinya. Yang keempat, bermain paralel. Bermain paralel tampak pada saat dua anak atau lebih bermain dengan jenis alat permainan yang sama dan melakukan gerakan atau kegiatan yang sama. Namun, bila diperhatikan, tampak bahwa sebenarnya tidak ada interaksi di antara mereka. Yang kelima, bermain asosiatif. Ditandai dengan adanya interaksi anak yang bermain saling tukar permainan. Yang keenam, bermain bersama, yang dimana anak akan bekerja sama atau pembagian tugas dan pembagian peran antara anak-anak yang terlibat dalam permainan tersebut akan mencapai suatu tujuan kegiatan tertentu. Nah, kita masuk ke ketiga, yaitu teori perkembangan emosi terhadap beberapa teori perkembangan emosi, di antaranya yaitu A. Teori dua faktor Skinner-Singer. Teori ini menyatakan bahwa ketika seseorang menghadapi kejadian yang membangkitkan emosi seperti fisiologi emosi secara netral dan tidak jelas. Teori emosional James Lange. Menurut James Lange, adalah emosi merupakan hasil persepsi seseorang terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada sebagian respon terhadap berbagai rangsangan yang datang dari luar emosi, yaitu C. Teori emergensi Cannon. Teori emergensi Cannon merupakan pengalaman subjektif psikologi yang timbul bersama-sama dengan reaksi fisiologis seperti hati berdebar, tekanan darah naik, dan juga sesak napas. Perkembangan emosi dan kaitannya dengan otak. Amigdala adalah sekelompok sel berbentuk seperti kacang almond yang bertumpuk di batang otak. Amigdala merupakan gudang ingatan emosi, rasa sedih, marah, nafsu, kasih sayang, dan sebagainya. Bergantung pada amigdala, bila hilang dari tubuh kita, maka kita tidak akan mampu menanggapi makna emosi dari satu peristiwa. Jadi, seperti aspek perasaan hilang dari diri kita, peran amigdala menjelaskan mengapa emosi mengalahkan rasio. Perkembangan otak setelah lahir berkaitan dengan perubahan kehidupan emosi. Tahap dan karakteristik perkembangan sosial emosional anak usia dini. Yang A. Tahap perkembangan sosial emosional anak usia dini, yang dimana kedekatan yang dini dapat meningkatkan rasa cinta secara alami dan perilaku intuitif sang bayi, serta naluri keibuan seorang ibu menjadi terbuka. Kasih sayang yang diberikan sedini mungkin merupakan permulaan yang baik, yakni ketika bayi sedang membutuhkan kasih ibu dan ibu ingin mengasuhnya, tiap bayi menunjukkan kepribadian yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, tahap perkembangan anak usia dini. Tahap perkembangan menurut Buhler membagi tahap perkembangan, yakni tahap pertama yaitu 0 sampai dengan 1 tahun, tahap kedua 2 sampai 4 tahun, dan tahap yang ketiga mulai dari umur 5 sampai 8 tahun. Pada tahap pertama, anak mengalami masa menghayati berbagai objek di luar diri sendiri, serta melatih fungsi-fungsi, khususnya fungsi motorik. Tahap kedua merupakan masa pengenalan dunia objektif diukur dari diri sendiri, disertai dengan penghayatan yang bersifat subjektif, karena itu pada masa tersebut anak sering bercakap-cakap atau bercerita, bercanda gurau, dan
dengan benda sekitarnya di saat ia bermain sendiri ataupun bersama dengan teman-teman sebayanya. Selanjutnya, tahap ketiga dapat dikatakan sebagai masa sosialisasi anak. Pada masa ini, anak mulai memasuki masyarakat luas, ia mulai bergabung dengan lingkungan luas atau lingkungan sosialnya yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Anak mulai belajar mengenal dunia sekitar secara objektif, ia mulai belajar mengenal arti, prestasi, pekerjaan, dan tugas-tugas serta kewajiban yang telah diberikan atau yang telah ditentukan di dalam kehidupan atau dalam keluarga. Nah, di sini dari semua teori dan juga pembahasan yang telah kita dengar, di sini saya mengambil kesimpulan di mana bahwa anak itu merupakan suatu perkembangan pada diri anak yang sangat unik. Anak itu sangat unik dan butuh untuk selalu diperhatikan, diberi kasih sayang, dan jangan lupa untuk selalu memberikan apresiasi dalam suatu pencapaian yang ingin ia capai atau yang telah ia capai. Karena di saat ia mencapai suatu keberhasilan tanpa mendapatkan apresiasi atau dukungan dari keluarga, orang tua, dan juga lingkungan, maka anak akan berputus asa. Cintailah anak bahwa kita harus tahu bahwa mencintai anak merupakan kita mencintai diri kita sendiri. Sekian dari saya. Terima kasih. Shalom dan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.